Oke, minta tolong semuanya open cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya buat rekan-rekan S1 Desain Produk yang mengambil mata kuliah sertifikasi ya di siang hari ini. Semoga siang hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita sedang mata kuliah pertama ya, hari pertemuan pertama untuk mata kuliah sertifikasi. Nah, dalam pertemuan pertama ini saya nanti akan menjelaskan ya terkait mata kuliah kita tuh ngapain aja selama 1 semester biar teman-teman paham. Nah, selain itu di kelas kita nih ya spesial kelas kita kedatangan nih ada Pak Kore. Pak Kore ini tim teaching dengan saya. Oke. Pak Kore ini beliau adalah direktur dari Bandung Technopark. Di sini udah ada yang ini ya, udah pada familiar ya. Yang tahu Bandung Technopark boleh raise hand. Saya pengen tahu dulu nih. Yang sudah tahu Bandung Technopark, raise hand, raise hand. Julianus sudah. Oke, oke, baru 4 doang nih, 5 doang. Nah, oke. Oke, nah teman-teman Bandung Technopark itu salah satu inkubator bisnis ya di Telkom University. Nanti Pak Kore bakal banyak menjelaskan juga ya yang hubungannya dengan sertifikasi seperti apa. Nah teman-teman juga yang mengambil wrap entrepreneurship nanti kan bakal juga sama tim dari BTP juga seperti itu. Nah mungkin seperti itu saya izin buat share screen dulu ya Pak Kore ya. Saya present selama 3 menit dulu sebentar ya Pak ya. Oke. Nah, teman-teman, mata kuliah sertifikasi ini adalah sebuah mata kuliah yang mana teman-teman diharapkan dituntut selama 1 semester ini teman-teman punya keahlian sertifikasi yang valid, yang mana sertifikasinya itu diakui oleh pihak yang kompeten seperti itu. Nah, sertifikasi ini teman-teman semuanya selama 2 SKS ya, selama 1 semester di sini koordinatornya saya, Hanif Azhar, kemudian tim teachingnya ada Bu Ica, dan juga ada Dokter Kore ya, seperti yang saya kenalkan tadi. Nanti Bapak Kore akan menjelaskan terkait sertifikasi. Nah, terus teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah kita nih ya. Mata kuliah kita di sini untuk sertifikasi, teman-teman tenang aja, kita nggak ada kelas untuk sertifikasi. Tapi kita ada penugasan utama nih yang untuk sertifikasi, bisa dilihat di layar, nanti akan saya share juga buat materinya. Jadi teman-teman, di minggu pertama ini saya akan menjelaskan terkait penugasannya seperti apa, penugasannya. Terus kemudian nanti di minggu kedua sampai minggu 8 itu nanti ada evaluasi 1, teman-teman harus punya 1 sertifikat terkait sertifikasi online ya. Di sini saya sebutkan Coursera. Nah, gimana caranya nanti saya akan jelaskan di akhir aja setelah itu. Terus kemudian di minggu 9 sampai 16 teman-teman nanti goals-nya adalah punya sertifikasi software design. Nanti teman-teman sabar aja, kita dari desain produk akan mengadakan sertifikasi untuk semester ini ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang suka Rhinoceros, ada yang suka 3D Max, ada yang suka apa ya, macam-macam lah ya. Kita ada banyak sertifikasi nih teman-teman di desain produk. Nanti bakal kita adakan seperti itu. Nah, paling itu dulu, nanti saya akan jelaskan lebih detail tugas-tugasnya setelah dari Pak Kore nanti menjelaskan untuk terkait apa sih pentingnya sertifikasi untuk mahasiswa. Nah, ini kita langsung ya dari pakarnya, dari Pak Kore selaku Direktur BTP nih. Terima kasih Pak Kore, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Hanif atas pembukaannya dan juga kepada Ibu Ica yang juga menjadi tim teaching ya untuk mata kuliah kita kali ini. Rekan sekalian, senang sekali saya bisa bergabung di mata kuliah sertifikasi untuk program studi desain produk ini ya. Mungkin secara material nanti yang rinciannya sudah disampaikan oleh Pak Hanif, jadi mungkin dalam hal ini saya ingin izin menyampaikan saja pembicaraan melalui lisan ya tentang pentingnya sertifikasi ini rekan-rekan sekalian. Salam kenal buat rekan-rekan semuanya. Ini kalau kita lihat di dalam kelas kita ini sudah sekitar 30 tujuan ya Kang Hanif ya yang terdaftar dan sudah bergabung di meeting Zoom kita kali ini. Rekan-rekan sekalian, mungkin dalam kesempatan kali ini kita mungkin perlu memahami ya pentingnya sertifikasi. Kita harus sadari bahwa di era sekarang ini kita memasuki era industri 4.0 ya kan. Kemudian kita akan segera masuk ke era industri 5.0. Pada era ini maka kurikulum industri segala macam itu akan banyak
digunakan atau dilengkapi dengan komputer, aplikasi komputer, artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Namun kalau kami pikir ya, walaupun beberapa pihak menyatakan ini suatu ancaman, tapi menurut saya ini juga adalah suatu peluang bagi rekan-rekan sekalian. Ya kan, untuk rekan-rekan dari prodi desain produk, rasa-rasanya art sangat penting, dan itu art yang ergonomik dan lain sebagainya yang dimiliki oleh rekan-rekan itu rasa-rasanya tidak akan bisa digantikan oleh komputer. Namun untuk kemudahan pekerjaan, rekan-rekan pasti akan memerlukan bantuan dari perangkat-perangkat atau software-software komputer. Tadi Pak Hanif sudah menyampaikan sedikit tentang apa yang akan rekan-rekan lakukan. Kalau rekan-rekan lihat tadi itu ya, Coursera, kemudian sertifikasinya 3D Max dan lain-lain, itu kan semuanya terkait untuk membantu rekan-rekan dalam mengerjakan pekerjaannya. Di industri 4.0 ini ditandai dengan apa yang disebut model kurikulum yang berbasis kompetensi, rekan-rekan sekalian. Kalau di sini ada Mas Hilman nanti ya, umpamanya Mas Hilman Rizkiansa sedang menyimak ya kan, ditanya ketika akan bekerja, Mas selain daripada perkuliahan Anda menguasai apa? Ya kan, saya menguasai 3D Max, Pak. Bagaimana Mas Hilman bisa menunjukkan kekompetensian Mas Hilman untuk di bidang tersebut? Cara paling mudah adalah menunjukkan sertifikatnya, ya kan? Di situ akan dijelaskan Mas Hilman menguasai apa, ya kan? Apa saja materi yang dipelajari, mungkin juga ada nilainya yang Kang Hanif ya. Wah, nilai Mas Hilman di sertifikasi ini adalah 99. Udah nggak ragu lagi pihak industri. Nggak hanya pihak industri, pihak-pihak terkait yang memerlukan keahlian Mas Hilman di bidang itu sudah tidak ragu lagi. Faktanya memang seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Kami berkunjung ke beberapa industri dalam beberapa waktu terakhir ini Kang Hanif ya. Salah satunya adalah saya pikir kita semua melihat bahwa salah satu industri IT yang terkuat saat ini adalah Google. Pihak Google itu menyatakan begini, secara prinsip Pak Kore dan rekan, kata mereka, kami ini tidak memerlukan ijazah, dia bilang. Tapi kalau umpamanya bisa menunjukkan kami bisa menggunakan aplikasi atau software yang kami butuhkan seperti TensorFlow untuk AI, bisa juga menggunakan Google Drive, Google Sheet, dan Google Studio, maka anak SD yang tamat pun oke untuk kerja di kami, begitu ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Walaupun juga ini mungkin terkesan agak sedikit mendiscourage kita ya. Kalau begitu buat apa kita sekolah kalau umpamanya sertifikasi saja dibutuhkan begitu. Tentu saja sekolah itu diperlukan untuk memberikan basis formal dari rekan-rekan sekalian. Karena bekerja itu tidak hanya menyangkut aspek teknis tapi juga menyangkut aspek non teknis lainnya, pengetahuan lainnya rekan-rekan sekalian ya. Dasar-dasar keilmuan di desain produk dan lain sebagainya. Sehingga kalau umpamanya rekan-rekan bisa mempackage ini ya, mempackage kurikulum yang ada di FIK di prodi desain produk khususnya yang sudah digariskan oleh tim kurikulum prodi, itu rekan-rekan penuhi, ditambah lagi rekan-rekan ini memiliki sertifikasi. Saya pikir ini kita memiliki output-output yang luar biasa Kang Hanif dari mahasiswa-mahasiswa kita. Itulah kami pikir pentingnya sertifikasi ini, dan kalau rekan-rekan lihat juga Telkom University memfasilitasi itu dengan menyediakan kurikulum-kurikulum yang bisa mengakomodasi sertifikasi ini masuk SKS. Tidak hanya di prodi desain produk, yang ini kan kita lihat ya, bahwa untuk desain produk ini rekan-rekan lihat tadi dua requirement yang diperlukan. Pertama, rekan-rekan bisa berlatih dengan menggunakan Coursera ya, merupakan sumber sertifikasi atau pelatihan yang materialnya luas sekali, dan juga mungkin secara keahlian mungkin ini bersifat umum. Kemudian satu lagi adalah sertifikasi yang memang spesifik dengan bobot 70% tadi ya, antara lain 3D Max. Ini luar biasa menurut saya.
rekan-rekan mempunyai double benefit. Pertama, dari sisi keahlian rekan-rekan diakui, dari sisi nilai juga ada. Dan ini mungkin izin membocorkan saja nih Mas Hanif ya, dari sisi nilai kan kalau kami diskusi dengan Kang Han itu nilainya itu cuma 2, kalau nggak A, E gitu. Artinya kalau rekan-rekan memenuhi semua yang syarat pertama itu yang Coursera oke, yang satu lagi oke itu mostly oke, mostly udah A itu. Kalau umpamanya memang tidak melakukan ya apa boleh buat, apa yang mau dinilai yang Kang Hanif ya. Nah, kami berharap sebetulnya ini mestinya kuliah sertifikasi ini bisa diselesaikan semua oleh rekan-rekan dan tentunya diperoleh nilai yang maksimal begitu ya. Saya pikir ini penting sekali ya. Saya juga melihat ya kita juga dalam kesempatan kali ini baru pulih dari pandemi ya. Mungkin alumni kita itu masih cukup ngantri ya Kang Hanif ya untuk bisa memperoleh pekerjaan di industri. Cuma teman-teman kita yang memiliki sertifikasi tambahan, sebagai contoh kalau kita itu ingin memiliki portofolio yang lebih baik, ada MBKM yang juga menurut saya itu sangat baik untuk diikuti, yaitu program Bangkit. Ini juga programnya Google kebetulan nih Kang Hanif dan rekan sekalian ya. Nah sebetulnya isinya di dalamnya apa? Yaitu belajar produk Google, antara lain di bidang AI, di bidang cloud computing, dan satu lagi di bidang mobile application untuk penerapan aplikasi, membuat aplikasi di Android begitu ya. Ini walaupun situasi memang masih sepenuhnya kita berusaha bangkit dari pandemi, ini rekan-rekan yang memiliki credit point itu pada umumnya sudah mulai diijon nih Kang Hanif di industri, sudah mulai diminta bekerja walaupun belum tamat begitu. Karena melihat mereka memiliki skill tambahan yang diperoleh dari hasil katakanlah sertifikasi yang ada di program bangkit tersebut. Nah, dengan demikian jadikan menurut pendapat saya ini mohon dijadikan sebagai kesempatan yang baik untuk rekan-rekan meningkatkan daya jual rekan-rekan sekalian untuk bisa mengikuti sertifikasi tersebut dengan baik. Nah, meskipun sertifikasi tersebut saat ini mungkin berbayar ya, tapi itu mestinya tidak menurunkan minat rekan-rekan untuk mencoba juga kalau umpamanya memang memungkinkan dari segi waktu, biaya dan lain-lain juga untuk mengembangkan, untuk memiliki juga sertifikasi lainnya yang di luar daripada mungkin disyaratkan dalam mata kuliah ini. Ya enggak? Kalau desain produk mungkin ya apalagi ya minimal mungkin Google SketchUp saya kira sudah makanan sehari-hari ya, dan aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan oleh industri. Saya yakin ini kalau rekan-rekan mahasiswa sekalian tanya ke Pak Hanif dan ke Bu Ica, ini beliau tahu semua. Saya berharap ini Kang Hanif banyak nih rekan-rekan mahasiswa yang nanti menghubungi Pak Hanif, ini Pak sertifikasi apa lagi nih yang kami butuhkan kira-kira untuk menambah portofolio dan nilai jual kami nantinya. Ya, baik nanti kami ingin bergabung dengan suatu industri atau kami ingin memiliki usaha sendiri. Karena desain produk ini adalah salah satu dari sedikit prodi menurut kami yang juga memiliki kesempatan untuk melakukan wirausaha dari apa yang dipelajari di perguruan tinggi. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin sebagai pengantar dari saya itu saja dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hanif dan Bu Ica. Dan untuk sementara demikian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kure, saya mau minta foto dulu ya, screenshot dulu ya. Mungkin sebelum Pak Kure habis ini kan ada rapat ya. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, minta tolong untuk semuanya on cam dulu. Yang belum on cam silahkan dibuka dulu. Saya kasih waktu 30 detik. Kelamaan ya, 5 detik aja ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3, smile. Lagi. Ini slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oh ya, Pak Kore, kami di FIK itu ada satu gaya, Pak. Fakultas Industri Kreatif seperti ini, Pak.
Nah, ini saya mau request nih, teman-teman semuanya, yuk kita Siap. gaya Ini FIKA gaya dulu apa nih. namanya, Kang? Ini huruf F nih, Fakultas Oh, huruf Industri F. Kreatif. Kreatif. Oke, sip, sip, sip. Industri kreatif gini ya. Oke, minta tolong semuanya pakai gaya FIKA ya. Oke, 1, 2, 3, smile. Oke, oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kore untuk penjelasannya terkait pentingnya sertifikasi. Saya harapkan teman-teman semuanya dapat ini ya, memaknai tadi yang disampaikan oleh Pak Kore, karena penting banget di sertifikasi. Teman-teman kalau cuma ya sekedar lulus aja tapi nggak punya sertifikasi, dikhawatirkan nanti kurang diakui. Jadi kita memang ada program ini supaya teman-teman nanti ketika kerja memang punya sertifikasi di bidang tertentu seperti itu. Pak Kore, kalau misalnya Bapak ada agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan. Terima kasih, Kang Hanif, rekan sekalian, Bu Ica, kalau ada di sini, saya mohon izin untuk lanjut lagi ke ini agenda berikutnya. Atur Oke, nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi mohon wabarakatuh, dan selamat siang. selamat siang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya mau lanjut sebentar ya terkait penugasan tadi, karena tadi memang tidak semuanya saya sampaikan karena kan masih menunggu dari Pak Kore ya, biar beliau ini dulu. Oke, saya mau share lagi. Udah kelihatan semuanya di ini, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, aman ya. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan yang ini lagi nih. Tadi udah saya singgung sebentar. Jadi mata kuliah ini itu kita nggak ada kelas. Kita nggak ada kelas. Ingat ya, kita nggak ada kelas. Saya hanya datang di pertemuan pertama ini menjelaskan. Jadi saya harapkan teman-teman mendengarkan ya. Nah, terus kemudian saya juga udah membentuk grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait sertifikasi, silakan ditanyakan di sana untuk kelas kita seperti itu. Nah, minggu pertama saya akan menjelaskan terkait mata kuliah sertifikasi sekarang yang saya lakukan. Terus kemudian sebagai pengganti UTS nih ya, teman-teman nanti punya syarat untuk mengumpulkan di LMS nih ya, sertifikasi online Coursera dalam bidang desain apapun. Telkom University saat ini sedang bekerja sama dengan Coursera. Jadi teman-teman gratis mengambil satu kursus dalam 1 tahun. Silakan mencari kursus apapun ya. Kursus ya, bukan spesialisasi, kursus. Seperti itu. Jadi silakan nanti kalian ngambil di sana di Coursera dan silakan dipelajari. Sertifikatnya nanti silakan diupload di LMS sebagai bukti kalian mengerjakan itu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Pak, saya Coursera nggak bisa, atau saya Coursera kok agak susah, ada banyak kendala dan sebagainya. Untuk tugas yang pertama ini, saya memberikan alternatif kalau teman-teman misalnya bisa mengambil kursus di tempat lain di bidang desain, tapi saya minta tempatnya itu yang kredibel. Misalnya nih ya, Ruang Guru, Skill Academy, Udemy, yang kayak gitu itu nggak apa-apa, akan saya akui. Tapi kalau kalian mengambil sertifikasinya untuk latihannya, kursusnya itu dari website yang nggak jelas, abal-abal, belum tahu itu oke apa enggak, saya nggak akan mengakui itu. Tapi sebenarnya akan lebih aman kalian ngambil Coursera sebenarnya. Tapi kalau Coursera banyak kendala, silakan ambil di Udemy, itu juga ada yang gratis juga. Mungkin nyari di Skill Academy atau apapun itu yang berhubungan dengan desain. Itu nanti nilainya 30%. Nah, terus untuk yang tugas besarnya adalah teman-teman nanti melakukan satu sertifikasi software design. Nanti kami dari desain produk, dosen-dosen, kita akan membuat sebuah kegiatan sertifikasi yang mana teman-teman wajib untuk mengikuti itu kalau mau lulus mata kuliah ini. Seperti itu. Untuk biayanya memang seperti yang dibilang Pak Kore tadi, kita biayanya memang ada ya, dan itu memang dari duitnya teman-teman juga. Tapi kita usahakan, kenapa kita bikin sendiri di Prodi, teman-teman, semakin banyak peserta, maka harga mungkin bisa ditekan, kayak gitu teman-teman. Makanya ketika mahasiswa kita adain sendiri, itu teman-teman akan jauh lebih murah dibandingkan kalian sertifikasi di luar. Nah, terkait sertifikasinya nanti apa aja, nanti saya akan informasikan lagi lebih lanjut, apakah nanti 3D Max atau Rhinoceros atau Google SketchUp atau apapun itu nanti akan saya informasikan. Nah, kegiatan ini akan dilakukan dalam 1 semester ini. Poin utamanya adalah nanti kelulusan kalian akan saya lihat dari upload sertifikat ya, sertifikat dari sertifikasi software ini di akhir semester di LMS seperti itu. Nah, paling itu aja sebenarnya terkait mata kuliah kita di hari pertama ini, saya ingin menjelaskan itu. Nah, selanjutnya saya ingin ada tanya jawab aja bagi teman-teman yang mungkin masih bingung. Pak, ini gimana, ini gimana? Karena kita nggak akan ada kelas lagi, kita hanya kelas pertama ini doang.
Selanjutnya, kalau apabila ada pertanyaan, silakan tanya di grup. Karena kita memang nggak ada perkuliahan. Silakan. Ini diam semua karena udah paham ya. Coba saya pengen nanya, yang udah paham coba raise hand. Yang udah paham kalau kita nggak ada kuliah dan tugas-tugasnya yang 2 tadi, silakan raise hand yang udah paham supaya saya tenang nih. Oke. Oke, saya berharap semuanya raise hand. Kalau misalnya semua raise hand udah paham, bisa saya tutup untuk kelas kali ini. Oke, apakah masih ada yang belum? Oke, masih ada yang belum raise hand. Atila, Rizky Fahmi, Adinda Latifa, Marwani. Apakah saya mengambil kursus ilustrator di sekolah desain bisa termasuk, Pak? Atila, untuk kursus ilustrasi di sekolah desain maksudnya gimana? Di sekolah mana nih? Itu apa tempat pembelajaran Pak? Namanya ada di. Apa namanya? Itu buat anak-anak desain, lumayan banyak yang tahu itu namanya sekolah desain Pak, di website sama di Instagram ada Pak. Ntar saya coba cek dulu deh. Karena saya memastikan bahwa ya teman-teman memang belajar dan emang lembaganya ini apa namanya kredibel. Apa namanya sekolah desain gitu ya? Sekolah desain Pak. Sekolah desain. Bentar ya, sekolah desain. Oke, nggak apa-apa. Kamu boleh ngambil itu untuk tugas pertama. Sebagai pengganti Coursera. Oke, Atila? Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang belum angkat tangan saya Azhar, Nadia. Masih bingung yang bagian mana? Adinda Latifa, masih bingung bagian mana untuk tugasnya? Oke. Adinda Latifa. Oke. Akil. Oke. Oke deh kalau gitu. Karena udah hampir semuanya angkat tangan, berarti saya anggap semuanya udah paham. Nanti presentasinya akan saya share di grup WhatsApp ya, teman-teman yang untuk presentasinya. Dan apabila ada pertanyaan terkait penugasannya, silakan chat di grup aja. Insya Allah mata kuliah ini sangat gampang kok, dan sangat membantu kalian nanti di dunia kerja, seperti itu. Mungkin seperti itu aja untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.